Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga yang penuh kasih, saat ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kebebasan untuk dapat memilih jalan hidup kami, yaitu antara berkat dan kutuk. Tolong bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti bahwa berkat atau kutuk sungguh ada di tangan kami, bergantung pada ketaatan kami, pada kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar renungan ini membimbing kami untuk selalu memilih jalan ketaatan yang membawa kami pada kehidupan yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita berpikir tentang betapa besarnya kuasa pilihan yang Tuhan tempatkan dalam genggaman kita? Dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Allah tidak hanya memberi kita hidup, tetapi juga memberikan kita kebebasan untuk dapat memilih jalan yang akan kita tempuh, yaitu jalan berkat atau jalan kutuk. Bukan berarti Allah itu senang melihat kita menderita. Sama sekali tidak, saudaraku. Peringatan tentang konsekuensi dari pilihan kita yang sering kita dengar dari kitab suci. Sesungguhnya semua itu adalah bukti terbesar dari kasih setia Tuhan pada kita, umat ciptaannya. Tuhan ingin kita ini berhasil. Tuhan ingin kita ini dapat menikmati kepenuhan hidup yang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan rancangkan bagi setiap kita semua. Renungan kita hari ini akan membawa kita untuk dapat menyelami lebih dalam lagi akan pesan ini, yaitu berkat dan kutuk ada di tangan kita. Ini adalah suatu cara kita untuk dapat memahami akan peringatan dalam kasih Tuhan. Mari kita buka hati dan kita buka pikiran kita agar kebenaran firman Tuhan ini dapat membentuk langkah hidup kita menuju kemuliaan di dalam Tuhan. Mari kita baca Ulangan pasal 11 ayat 26, 27, dan 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku, betapa berharganya anugerah pilihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam kitab Ulangan ini, Musa menyampaikan pesan terakhir yang sangat penting kepada bangsa Israel waktu itu sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Pesan ini bukanlah sekedar nasihat biasa, melainkan suatu pernyataan yang sangat tegas dan juga yang lugas, sebuah peringatan kasih dari Allah. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Frasa dalam ayat ini menyiratkan sebuah kebenaran yang sangat mendalam, yaitu tentang jalan hidup kita
Apakah akan dipenuhi dengan berkat atau sebaliknya? Sangat tergantung pada apa yang kita pilih dan tindakan yang kita ambil bagi diri kita sendiri. Berkat dan kutuk seolah-olah diletakkan di atas meja dan kita diberi kebebasan untuk memilih salah satunya. Ini bukan suatu takdir yang buta, melainkan tentang suatu tanggung jawab di hadapan kasih karunia Allah. Yang pertama, pilihan yang dihadapkan yaitu berkat atau kutuk. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih, namun kasih-Nya itu tidak pernah menghilangkan prinsip soal keadilan dan juga soal kekudusan. Melalui hambanya Musa, Allah dengan jelas memperhadapkan dua jalur yang sangat berbeda. Jalur berkat. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan jalur kutuk. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Perhatikan saudaraku, sumber berkat dan sumber kutuk itu bukan berasal dari kekuatan sihir atau suatu kebetulan, melainkan dari hubungan kita dengan ketaatannya pada perintah Allah. Berkat adalah buah yang alami dari ketaatan kita dan dari kesetiaan kita. Sementara untuk kutuk itu adalah konsekuensi yang sangat logis atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita, juga tentang penyimpangan dari jalan kebenaran Tuhan. Ini adalah suatu sistem yang sebab akibat dari rohani yang sangat adil. Allah tidak serta-merta menghukum dengan kemarahan, tetapi ketidaktaatan kitalah yang secara otomatis menjauhkan kita atau membuat kita jatuh. Kita mulai jauh dari sumber berkat, yaitu hadirat dan juga kehendak dari Tuhan. Yang kedua, kunci ketaatan yaitu mendengar dan melakukan. Kata kunci untuk berkat adalah mendengarkan perintah Tuhan. Kata mendengar memiliki makna lebih dalam dari sekedar menangkap suara biasa. Hal ini berarti mendengar dengan penuh perhatian, mematuhi apa yang kita dengar, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita dengar pula. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan perintah Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, mendengar. Kita harus mau meluangkan waktu untuk mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kebisingan dan hiruk-pikuk dunia ini, kita harus dengan sengaja menajamkan telinga rohani kita untuk mau mendengar suara Tuhan melalui Alkitab yang kita baca dan kita renungkan, melalui doa-doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita, juga melalui persekutuan saudara-saudara seiman. Semua itu adalah cara kita untuk dapat mendengar suara Tuhan. Yang kedua, melakukan. Perintah Tuhan itu bukan sekedar teori rohani, tetapi suatu panduan praktis untuk menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketaatan berarti kita menerapkan firman Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga, dan cara kita menjalani hidup ini, dan bahkan
dalam setiap pikiran dan serta hati kita. Ketaatan inilah yang menjadi jembatan antara Allah dan bagaimana pengalaman berkat terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bahaya penyimpangan dan juga Allah lain. Peringatan Musa tentang kutuk menyoroti bahaya utama, yaitu frasa yang berkata, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bagi bangsa Israel kuno, Allah lain itu berarti berhala dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tetapi bagi kita hari ini, Allah lain mungkin tidak berbentuk patung batu yang kita sembah, tetapi berupa hal-hal yang kita jadikan prioritas utama yang mengambil tempat Tuhan dari hati kita. Hati kita ini hanya dipenuhi oleh hal-hal duniawi yang menjadi prioritas kita. Itu bisa soal pekerjaan, soal hobi, atau hal-hal yang lainnya. Apa Allah lain dalam hidup kita saat ini? Yang pertama, uang dan kekayaan. Ketika kita mencari materi menjadi tujuan utama, melebihi dari kita mencari kerajaan Allah. Yang kedua, soal karir dan ambisi. Ketika kesuksesan pribadi kita prioritaskan di atas panggilan dan juga pelayanan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, hawa nafsu dan kenyamanan diri, dalam hal ini adalah kedagingan kita. Ketika kita memilih memuaskan keinginan daging daripada menyangkal diri dan memikul salib Tuhan. Yang keempat, pendapat dunia. Ketika kita lebih takut pada penilaian manusia dunia daripada kita takut atas teguran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyimpangan sekecil apapun akan membawa kita menjauh dari jalan yang benar, jalan yang Tuhan tentukan untuk kita. Ketidaktaatan adalah tindakan menggeser jalan Tuhan dari tahta hati kita dan menggantinya dengan jalan hal-hal yang duniawi atau bahkan dari Allah lain. Sesuatu yang kita yakini dapat memberikan suatu kepuasan, suatu keamanan, dan juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua itu sebenarnya adalah semu. Karena yang sesungguhnya semua itu berasal hanya dari Tuhan. Yang hanya Tuhan saja yang dapat memberikannya kepada kita. Saudaraku, peringatan tentang berkat dan kutuk ini mungkin terdengar keras. Tetapi sesungguhnya ia adalah wujud dari kasih Allah yang tidak terbatas pada kita. Jika Allah itu tidak peduli pada kita, maka Tuhan itu akan membiarkan kita berjalan semau gue, berjalan tanpa Tuhan mau memberi panduan. Namun karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu memberitahu kita atas konsekuensi dari setiap jalan yang kita pilih. Mau milih jalan berkat atau jalan kutuk. Peringatan ini adalah sebuah undangan bagi kita semua. Suatu ajakan untuk memilih kehidupan yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Allah ingin kita ini hidup dalam kelimpahan berkat-berkat-Nya. Pilihan untuk menaati perintah Tuhan adalah suatu respon kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu menyelamatkan kita
dan mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita ditebus dari kutuk hukum Taurat, dan oleh iman kepada Kristuslah kita dijadikan pewaris dari janji berkat Abraham. Namun penebusan ini tidak membatalkan panggilan kita untuk hidup kudus dan hidup dalam ketaatan. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan yang sejati. Saudaraku, Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai ayat 28 adalah cerminan rohani bagi kita semua. Setiap hari kita ini dihadapkan pada berbagai macam pilihan hidup. Di tangan kita ada suatu tombol untuk kita mengaktifkan berkat atau membuka pintu bagi konsekuensi atas ketidaktaatan, yaitu kutuk. Pilihan kita sesungguhnya terletak pada apakah kita akan mengambil kebenaran firman Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini, atau kita mau mengikuti jalan-jalan dunia yang kelihatannya menyenangkan tetapi membawa kesesatan. Bahkan Tuhan menyebutnya menuju kutuk. Marilah kita memilih untuk senantiasa mau taat. Bukan karena takut akan kutuk, melainkan karena kita mengasihi Tuhan yang telah begitu baik kepada kita. Pilihlah jalan ketaatan, karena jalan itulah yang akan membawa kita kepada berkat yang sepenuhnya. Berkat yang utuh dari Tuhan, yaitu tentang damai sejahtera, tentang sukacita yang sesungguhnya di dalam kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau telah memberi pilihan berkat dan kutuk di hadapan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk selalu memilih jalan yang benar. Berilah kami hati yang taat, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga kami layak untuk dapat menerima berkat-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan untuk menyimpang dan mengikuti hal-hal duniawi yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Mampukanlah kami hidup dalam ketaatan penuh agar berkat-Mu yang melimpah selalu menyertai langkah hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesehatan yang berasal dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada masalah, baik itu tentang hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal studi, dan juga soal hubungannya dengan orang lain. Apapun masalahnya, biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik.
Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan